Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Baiklah, untuk hari ini Anda sekalian, kita masih tetap belajar dari rumah ya, dan tetap harus semangat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita lanjut ke pembelajaran 3. Subtema 3 ya. Tema 3, subtema 2, pelajaran 3, yaitu upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Nah, setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Nah, apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial anakku sekalian adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, itu pembangunan sosial ya. Jadi apa contohnya? Ya, contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan. Ya, pernah dengar penyuluh kesehatan? Mungkin ada orang tuanya sebagai penyuluh kesehatan ya. Nah, itu ada kaitannya dengan pembangunan sosial. Apalagi koperasi. Nah, koperasi unit desa biasanya itu kaitannya juga dengan pembangunan sosial. Nah, contoh lain juga kegiatan ekonomi pasar. Nah, ada jual beli, ada perdagangan. Nah, itu semua adalah kaitannya dengan pembangunan sosial. Jadi hal-hal seperti itu banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di lingkungan kita, baik di lingkungan keluarga kita ya, kita harus berperan juga untuk pembangunan sosial ini. Contohnya Pak Guru sudah sampaikan tadi, misalnya orang tuanya sebagai penyuluh kesehatan, itu kan ada sumbangsi orang tua terhadap negara dalam hal pembangunan sosial. Atau ada keluarga juga yang mendirikan koperasi atau bergerak dalam bidang koperasi ya. Atau kegiatan ekonomi di pasar, ada yang termasuk kita kalau membeli ya. Nah, itu kaitannya juga dengan pembangunan sosial. Nah, ini adalah muatan pelajaran IPS dalam pelajaran 3 ya. Nah, selanjutnya Pak Guru simpulkan untuk pelajaran 3 ini muatan PKN ya. Nah, keragaman adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Nah, perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Nah, adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi adat adat. Termasuk kita di sini ada lu ya, banyak jenisnya, banyak macamnya ya. Itu perilaku masyarakat nenek moyang kita secara turun-temurun. Nah, jadi bukan hanya dilaksanakan sekarang, tapi kegiatan ini sudah dilakukan sejak nenek moyang kita ya. Contoh apa contohnya? Banyak ya. Tari-tarian, termasuk bahasa ya, termasuk tata krama itu turun temurun, termasuk istilah-istilah dalam bahasa. Nah, itu semua adalah keragaman adat istiadat kita. Sedangkan adat istiadat dibedakan menjadi 2 jenis. Ada yang tertulis, yaitu peraturan atau dokumen ya, peraturan atau dokumen. Nah, yang kedua tidak tertulis. Contohnya itu kayak cerita rakyat, tarian daerah, upacara adat. Nah, itu tidak tertulis namun dilestarikan ya. Nah, seperti itu. Ada contoh adat istiadat dari berbagai daerah ya. Dari Bali ada ngaben. Dari Semarang ada dukderan namanya ya. Dari
Nias ada lompat batu, biasa ada di Uang Seribu dulu itu lompat batu nak ya. Nah, bahkan dari daerah kita Sulawesi Selatan, Palopo bahkan ada istilah menceratasi nah ya. Nah, itu adalah adat istiadat daerah. Dan masih banyak lagi nah ya, itu hanya contoh-contoh saja. Nah, selanjutnya untuk pelajaran 3 muatan bahasa Indonesia kita lanjutkan pada perbedaan bahasa iklan, media cetak dan elektronik. Nah, kemarin kita sudah bahas pelajaran 2 tentang media iklan ya, iklan media cetak dan iklan elektronik. Nah, iklan media cetak itu iklan disampaikan tertulis karena dia media cetak. Contoh yang di koran, nah ya, di pamflet-pamflet biasanya kita banyak dapatkan itu. Sehingga kita bisa dapat baca kapanpun, nah, itu untuk media cetak. Nah, sedangkan untuk iklan media elektronik, iklan dilihat, didengar dan dibaca teksnya. Nah, iklan media elektronik juga adalah hanya ditampilkan dalam waktu yang singkat. Jadi kayak promo-promo itu. Nah, biasa ya. Kalau biasa lihat di televisi, biasa bahkan di HP, YouTube ya, kalau kita menonton langsung ada promo. Nah, itu adalah media elektronik. Waktunya kan singkat. Hanya biasa sampai 10 detik saja ya. Nah, terus bahasa yang digunakan dapat berupa formal maupun non formal ya, bahasanya bahasa promo ya nak ya. Nah, biasa pakai bahasa Indonesia yang baik, biasa juga pakai bahasa non formal ya, logat-logatnya itu maksudnya, termasuk dengan istilah-istilahnya, istilah-istilah milenial biasanya itu untuk, karena iklan fungsinya adalah untuk menarik ya, menarik simpati kepada pendengar atau yang melihat. Jadi untuk kesempatan ini pelajaran 3 Pak Guru sudah simpulkan muatan pelajaran PKN bahasa Indonesia dan IPS-nya. Mudah-mudahan Anda sekalian juga dapat untuk mengembangkan pemahamannya ya. Boleh Ananda pelajari juga buku tema yang Pak Guru sudah bagikan ya, tema 3, subtema 2, pelajaran 3. Jadi untuk hari ini demikian Pak Guru simpulkan pelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.